Persib mengerikan berhasil kirim pemainnya untuk perkuat klub Liga Italia. Halo Sobat Bola sekalian, kalau kita bicara soal transfer pemain tentu ada banyak hal menarik yang bisa kita lihat. Hal paling menarik tentunya adalah melihat pemain tertentu diumumkan dan menggunakan jersey di klub barunya. Dan kalau ada transfer pemain antar sesama klub BRI Super League, jelas udah jadi hal yang biasa. Tapi gimana jadinya jika ada klub Super League yang berhasil mengirimkan pemainnya ke salah satu klub besar yang berkompetisi di level tertinggi Eropa? Tentu itu jadi hal yang sangat luar biasa. Nah, situasi tersebut saat ini terjadi di salah satu klub Liga Indonesia, yaitu Persib Bandung. Wow. Memang Persib ini sangat luar biasa. Selain mereka punya standarisasi serta kualitas yang tinggi di antara klub Super League lainnya, tapi mereka juga nyatanya mampu menjadi sebuah wadah yang baik untuk para pemain berkualitas menjaga bahkan meningkatkan performa yang dimilikinya. Maka pertanyaannya sekarang, sebenarnya apa yang Persib lakukan, siapa dan kemana transfer pemain tersebut dilakukan, dan apa dampak yang Persib rasakan? Itu semua bakal jadi bahasan utama untuk video kali ini. Karena ini jadi informasi menarik, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir. Bareng gua, Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, jadi seperti yang kita tahu bahwasannya Persib Bandung memang gudangnya para pemain berkualitas. Musim ini aja, mereka berhasil mendatangkan banyak pemain berkualitas, mulai dari Luka Menalo yang punya pengalaman main di Liga Champions bareng Dinamo Zagreb. Kemudian ada Sandy Walsh yang pernah jadi andalan klub kasta tertinggi Liga Belgia, KV Mechelen. Terus Ragnar Oratmangu juga yang pernah jadi andalan di klub Eredivisie kayak Fortuna Sittard. Sampai pemain terbaru yang mereka datangkan yaitu Mariano Peralta. Khusus buat Peralta ini rasanya nggak perlu penjelasan lebih dalam lagi karena kita semua pasti udah tahu bagaimana kualitas yang dimiliki oleh Peralta. Bahkan kalau kita lihat komposisi skuad Persib di musim ini, mereka punya skuad yang cukup gemuk. Yang skuad gemuk ini memang semuanya diisi oleh para pemain berkualitas. Mau itu pemain yang reguler jadi starting 11, pemain cadangan, bahkan pemain muda sekalipun, semuanya punya kualitas yang sangat baik. Salah satu contoh nyatanya bisa kita lihat langsung dari kemenangan Persib atas DPMM FC. Di laga ini, pemain yang jadi starting 11 adalah pemain cadangan dan juga pemain muda melawan skuad utama DPMM FC. Tapi nyatanya, para pemain cadangan dan muda itu mampu menahan bahkan mengalahkan DPMM FC. Nah, dari banyaknya pemain berkualitas yang gabung ke skuad Persib, itu jadi bukti nyata bahwa Persib ini memang merupakan sebuah klub yang sangat berkualitas. Mereka punya kapasitas yang layak untuk para pemain berkualitas ini main di sana. Dalam artian para pemain berkualitas ini ketika gabung ke Persib bukan cuma direkrut karena profesionalisme atau iming-iming imbalan yang besar, tapi memang dikarenakan semua aspeknya mendukung untuk pemain berkualitas tersebut main di Persib. Mulai dari manajemen yang sehat. Ini pasti jadi aspek yang paling diperhatikan oleh seorang pemain ketika memilih klub. Mereka pengen gabung ke klub yang punya manajemen sehat supaya terhindar dari berbagai macam masalah, plus agar dia juga bisa lebih fokus buat bermain. Dan faktanya, Persib sangat capable dari segi manajemen. Bahkan kata Adam Malis, belum waktunya gajian aja, Persib udah ngirim duluan hak-hak untuk para pemainnya berupa gaji. Selain gaji, bonus juga sangat lancar. Maka testimoni tersebut jelas jadi aspek yang sangat menggiurkan untuk pemain berkualitas datang ke Persib. Selain manajemen yang sehat, Persib juga memang jadi klub yang punya standarisasi yang tinggi. Itu dikarenakan target Persib di setiap musimnya juga selalu tinggi. Apalagi yang sekarang target mereka udah ada di level internasional. Otomatis itu mencakup target-target yang ada di bawahnya, termasuk juara Super League. Dan situasi tersebut bikin Persib ada di level yang memang cukup tinggi. Jadi memang udah gak aneh kalau ada banyak pemain berkualitas yang pada akhirnya mau untuk gabung ke Persib. Karena situasinya memang sangat mendukung untuk mereka bisa jadi bagian dari skuad Persib Bandung. Nah, sekarang kita bahas terkait Persib Bandung yang dalam tanda kutip membantu klub Liga Italia untuk memperkuat skuadnya. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya adalah saat ini ada salah satu ex pemain Persib Bandung yang jadi andalan utama mereka di musim kemarin, yaitu Federico Barba, yang saat ini
dia baru aja gabung ke klub besar asal Italia. Wow, wow, wow. Ini jadi situasi yang sangat luar biasa. Jadi Barba ini baru aja dikenalkan ke publik sebagai pemain baru dari salah satu klub Serie B, yaitu Palermo. Buat kalian yang belum tahu, Palermo ini sebenarnya merupakan salah satu klub yang sangat bagus dan syarat sejarah. Mereka juga sebenarnya cukup sering main di Serie A, cuma saat ini bisa dibilang mereka lagi tidur. Performanya memang belum sepenuhnya stabil untuk mereka berkompetisi di Serie A. Sehingga saat ini mereka masih konsisten ada di Serie B. Jadi memang Barba ternyata berhasil gabung ke salah satu klub yang ternama yang ada di Italia. Untuk kontrak Barba di Palermo sebenarnya cuma 1 musim, tapi ada klausul khusus jika Barba berhasil membawa Palermo promosi ke Serie A, otomatis kontrak dia bakal diperpanjang sampai tahun 2028. Jadi memang misi Barba di Palermo ini gak mudah, dia harus bawa klubnya untuk bisa promosi ke Serie A. Tapi pasti dari kalian juga ada yang bertanya-tanya, kenapa kok Barba bisa gabung ke Palermo? Sebenarnya sederhana, faktor paling utamanya adalah karena kualitas yang dimiliki oleh Federico Barba. Walaupun usianya sekarang udah 32 tahun, nyatanya Barba masih punya kualitas yang sangat luar biasa sebagai seorang defender modern. Dan berkarirnya Barba di Persib, nyatanya memang sama sekali gak mempengaruhi performa ataupun kualitas yang dimiliki oleh Barba sendiri. Karena kalau kita lihat bagaimana performa Barba di Persib, bisa dibilang dia mampu menunjukkan performa yang sangat dominan dan juga gemilang di antara para pemain lainnya. Mau lawan siapapun, Barba nyatanya selalu memberikan performa yang sangat luar biasa lebih daripada para pemain lainnya. Dilihat dari bagaimana cara dia bertahan, cara berperan sebagai center back modern, itu masih sangat terasa kualitas defender ala Italianya. Pokoknya numero uno Jabarano kalau kata Adam Malis. Intinya dengan Palermo yang berminat sama Barba, itu memang udah jadi bukti nyata bahwa kualitas Federico Barba yang selama 1 musim main di Persib ternyata sama sekali nggak menurun. Selain faktor kualitas, ada juga faktor pelatih. Karena saat ini Palermo dilatih oleh salah satu pelatih yang dia merupakan ex pemain andalan Italia, yaitu Filippo Inzaghi. Jadi faktanya memang Barba dengan Inzaghi ini punya hubungan yang cukup spesial, yaitu keduanya pernah bekerja sama atau satu tim di Benevento. Waktu itu Filippo Inzaghi jadi pelatihnya dan dia menjadikan Barba sebagai pemain andalan di lini pertahanan Benevento. Maka histori keduanya yang pernah bekerja sama, pasti itu sedikitnya jadi faktor yang bikin Inzaghi pengen untuk Barba datang ke Palermo. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di Transfermarkt, Barba ini jadi salah satu pemain dengan market value termurah di skuad Palermo. Dengan market value hanya 8,69 miliar rupiah. Dia ada di urutan keempat dari 27 pemain yang ada di skuad Palermo sebagai pemain termurah di skuad tersebut. Bahkan dengan posisi Barba yang jadi bek tengah, dia harus bersaing dengan pemain lain yang punya market value sekitar 20-an sampai 30-an miliar rupiah. Cukup luar biasa. Tapi situasi tersebut bukan berarti bikin Barba pasti bakal kesulitan dapat menit bermain di Palermo. Belum tentu. Karena faktanya Barba memang masih punya kualitas yang sangat mumpuni. Ditambah lagi dengan pemahaman Inzaghi yang udah tahu secara detail kualitas Barba gimana, pasti itu jadi faktor yang bikin Barba bakalan tetap dapat tempat atau menit bermain bareng skuad Palermo. Menarik pokoknya buat kita tunggu bagaimana kiprah ex pemain Persib yang bakal main di Serie B ini. Poin penting yang pengen gue sampaikan, ternyata Liga Indonesia nggak seburuk itu loh. Bukan berarti pemain yang datang ke Liga Indonesia otomatis bakal mengalami penurunan karir. Kualitasnya bakal langsung jelek. Nggak bisa masuk ke kompetisi yang ada di level tinggi lagi. Semua itu ternyata jadi hal yang sama sekali gak terbukti. Karena faktanya, para pemain di Liga Indonesia masih bisa kembali ke klub atau kompetisi yang ada di level tinggi. Bahkan yang mengalami peningkatan karir ini sebenarnya bukan cuma Barba, tapi ada juga pemain Liga Indonesia lainnya, kayak Bruno Tubarão, yang di musim kemarin dia main di Persija, tapi sekarang dia bisa kembali main di Serie A Brazil. Bahkan beberapa waktu yang lalu, dia sempat berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia yaitu Neymar. Selain itu ada juga Donny Warmerdam yang sebelumnya main di PSIM Jogja, tapi sekarang dia bisa kembali ke klub Liga 2 Belanda. Bahkan ada juga Carlos Franca yang sebelumnya main di Persijap. Bayangin Persijap yang secara klasemen kemarin mereka ada di papan bawah, tapi sekarang dia bisa main di klub Liga Armenia yang klub tersebut bermain di kompetisi antar klub benua Eropa.
Itu semua memang jadi bukti bahwa Liga Indonesia saat ini memang nggak bisa diremehkan. Nggak bisa kita mengecap pemain tertentu yang gabung ke Liga Indonesia sebagai sebuah penurunan karir. Kualitasnya bakalan menurun. Nggak bisa balik lagi ke Eropa dan lain hal sebagainya. Karena kita nggak ada yang tahu bagaimana karir pemain tersebut ke depannya. Apalagi kalau sampai kita mengejek liga kita sendiri dengan sebutan Liga Kangkung, itu jelas jadi hal yang sama sekali gak etis. Karena walaupun memang Liga Indonesia belum ada di level yang baik, tapi bukan berarti kita harus mengejek liga kita sendiri. Justru karena liga kita belum ada di level yang baik, kehadiran kita semua sebagai supporter, gua sebagai konten kreator adalah mendukung dan memberikan dampak positif supaya Liga Indonesia bisa ada di level yang lebih baik lagi. Jadi itu penjelasan tentang Persib Bandung yang berhasil jadi wadah baik untuk Barba kembali ke sepak bola Italia. Coba kalian kasih satu kata untuk Persib dan Barba, tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Aziz dan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!